Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini masih ayat Natal dari Matius 2. Matius 2, mulai ayat yang 1, saya ulangi lagi. Ini, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, dan lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, dan engkau Bethlehem tanah Yudea. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah bangkit, akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini orang Majus menanggapi pimpinan Tuhan lewat bintang, lalu sampailah di Yerusalem. Bintang itu tidak dijelaskan di sini mengapa sampai di Yerusalem, bertanya-tanya apakah bintang itu tidak kelihatan lagi, mungkin mendung. Kita tidak tahu, tapi dia sampai di Yerusalem. Mungkin pemikirannya dia, oleh karena raja lahir di ibu kota Israel pada waktu itu adalah Yerusalem. Pimpinan Tuhan memang lewat peristiwa alam yang terjadi di bumi ini, di alam semesta ini. Alam semesta ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu ada dan maha kuasa. Itu yang disebut oleh orang ahli teologi adalah penyataan umum. Jadi semua manusia mestinya tahu adanya Allah yang menguasai alam semesta ini. Namun demikian, melalui pernyataan umum ini, manusia belum bisa berhubungan dengan Allah. Manusia berhubungan dengan Allah baru ada penyataan khusus, yaitu firman Allah yang ditulis di dalam, khususnya dalam untuk orang Majus ini ditunjukkan ada ayat dari perjanjian lama, yaitu Mika pasal 5 ayat 1, yaitu di Bethlehem di tanah Yudea. Itu yang juga Yesus dilahirkan di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk menemukan, untuk bertemu dengan Allah, itu meresponi cara Allah menyatakan dirinya kepada kita, yaitu lewat alam semesta, peristiwa-peristiwa alam, itu menggugah supaya kita menanggapi peristiwanya dan menanyakan, berusaha keras untuk bertemu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan menyatakan diri secara khusus, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus yang tertulis di dalam firman-Nya. Jadi seorang pun tidak akan sampai kepada Tuhan kecuali lewat pernyataan khusus, yaitu lewat Yesus Kristus. Lewat pernyataan umum, yaitu alam semesta, kita tahu Allah itu ada. Tetapi untuk bertemu dengan Allah, punya hubungan pribadi dengan Allah, itu lewat Yesus Kristus yang disebut penyataan khusus. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya sudah menyambut penyataan khusus itu dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Sehingga kita menjadi keluarga Allah, anak-anak Allah yang setiap saat bisa berhubungan dengan Allah lewat Yesus Kristus. Mari hari ini kita bersyukur dan juga kita
senantiasa berhubungan dengan Allah lewat Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Mari kita bersyukur dan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyataan-Mu yang luar biasa kepada kami manusia, yaitu lewat alam semesta ini, tetapi secara khusus lewat firman-Mu, lewat Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang mati di kayu salib buat menebus dosa kami, sehingga kami bisa bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarlah kami sebagai orang-orang yang telah meresponi panggilan, karena kami sendiri tidak bisa mengusahakan pertemuan kami dengan Engkau kecuali Engkau yang mencari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah hari ini kami hidup sebagai orang yang sudah bertemu dengan Tuhan karena kasih karunia-Mu mencari kami dan Engkau menemukan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin.